Halo, saya Dimas. Kali ini kita akan membahas tentang hukum menghadiri undangan ke rumah ibadah non-strip muslim. Berikut ini pembahasannya tentang hukum menghadiri undangan ke rumah ibadah non-muslim. REPUBLIKA CO ID JAKARTA. Bagi mualaf tentu memiliki kerabat yang berbeda agama tak terkecuali muslim yang memiliki rekan atau kerabat non-muslim. Banyak yang bertanya bagaimana jika mereka menikah di tempat ibadah, apakah muslim boleh menghadiri resepsi di gereja atau tempat ibadah lain? Sejak dulu masalah seperti ini sudah dibicarakan oleh para ulama. Karena memang umat Islam sejak dulu juga tidak pernah hidup sendirian tanpa ditemani kerabatnya dari kalangan agama yang berbeda. Dan syariah mengatur itu semua. Perihal hukum seorang muslim yang masuk ke gereja atau sinagog, ulama berbeda pendapat menjadi 3 kelompok pendapat, yakni makruh, boleh secara mutlak, namun makruh jika melakukan sholat di dalamnya, dan haram jika ada patungnya, dan harus dengan izin. Pendapat mazhab Hanafi mereka berpandangan bahwa memasuki gereja atau sinagog dan tempat ibadah agama lain tidak diharamkan sama sekali, hanya saja makruh. Bukan karena tidak boleh masuk, akan tetapi dimakruhkan karena gereja, sinagog itu tempat berkumpulnya setan. Kalau memang tempat berkumpulnya setan, kenapa boleh masuk? Kenapa tidak diharamkan saja? Ya, toilet dan tempat buang air itu juga tempat berkumpulnya setan, tapi muslim sama sekali tidak terlarang masuk tempat-tempat tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kandang unta itu tempatnya setan kumpul. Karena itu dalam pandangan ulama fikih lintas mazhab, tidak diperkenankan salat di kandang unta, tapi boleh di kandang kambing menurut mazhab Al-Hambali. Tapi tidak ada satupun hadits atau perkataan sahabat yang mengharamkan masuk kandang-kandang itu. Pendapat kedua boleh secara mutlak. Ini pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama dari mazhab Maliki dan Syafi'i, juga Hanbali. Tidak ada larangan untuk memasuki gereja atau juga tempat ibadah agama lain. Namun makruh hukumnya jika melakukan sholat di situ. Sebenarnya dalam hal ini Imam Ahmad bin Hanbal punya 3 riwayat terkait sholat di dalam gereja atau sinagog. Boleh tidak ada kemakruhan sebagaimana hukum memasukinya. Makruh melakukan sholat di dalamnya, dan dibedakan antara gereja yang ada patungnya atau tidak. Kalau ada patungnya maka sholatnya makruh. Kalau tidak ada maka boleh-boleh saja. Kesemua riwayat ini diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ahkam Ahli Zimah. Akan tetapi yang menjadi pendapat mazhab Hanbali sebenarnya ialah pendapat boleh masuk dan boleh juga sholat tanpa kemakruhan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Buhuti dalam Kasyaful Sribkina. Namun berbeda hukumnya jika ketika pernikahan terdapat ritual agama di dalamnya. Pernikahan walaupun bukan hari raya agama tertentu, akan tetapi di dalam pernikahan terdapat ritual agama yang menjadi simbol khusus keagamaan mereka. Di dalamnya terdapat pengagungan dan pembaktian kepada Tuhan yang mereka yakini. Jadi sama seperti hari raya yang di dalamnya semua agama. Pernikahan yang didahului biasanya dengan ritual agama pun mestilah terdapat simbol-simbol agama tersebut. Dan syariah melarang kita untuk ikut dan menghadirinya. Ini juga yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ahkam Ahli Zimah, ketika menjelaskan tentang hukum menghadiri perayaan ibadah orang non-muslim, yang beliau sebut sebagai keharaman yang disepakati oleh seluruh ulama. Selain apa yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar tentang turunnya murka Allah pada perayaan ritual semacam itu, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Hukum masuk gereja bagi muslim menurut ulama dan kitab Muswafik. Baru-baru ini, aksi Gus Miftah kembali jadi sorotan lantaran melakukan ceramah di gereja. Video aksi ceramah Gus Miftah di gereja yang tersebar di media sosial menuai pro dan kontra dari masyarakat. Lantas bagaimana hukum masuk gereja bagi muslim? Perlu diketahui, saat itu Gus Miftah menghadiri undangan peresmian Gereja Betel Indonesia, GBI, bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sekjen PBNU Helmi Faishal Zaini pada Kamis 29 April 2021. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber berikut ini beberapa hukum masuk gereja bagi muslim menurut para ulama serta penjelasannya. Menurut Ustadz Abdul Somad UAS. Melansir dari laman YouTube Ustadz Lovers, Ustadz Abdul Somad UAS dengan tegas mengatakan hukum masuk gereja bagi muslim adalah haram. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain haram. Saya tak nonton filmnya sampai habis, tapi cuma trailernya aja.
Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari pertama masuk ke rumah ibadah. Ujar Ustadz Abdul Somad dalam kanal YouTube Ustadz Lovers. Pada 2 Mei 2021 lalu, UAS mengatakan hukum tersebut berdasarkan mazhab Syafi'i haram karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat kalau di dalam tempat itu ada berhala. Maka dalam Islam, mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala, terang UAS. Menurut Nahdlatul Ulama sementara itu, melansir dari laman Nahdlatul Ulama, Prof. Nadir Syah Hosan, dosen Fakultas Hukum Monash University, Australia mengatakan, dalam Al-Quran dan hadis tidak ada larangan yang secara tegas melarang muslim masuk gereja atau rumah ibadah lain. Oleh karenanya pembahasan tentang hukum masuk gereja bagi muslim masuk ke ranah interpretasi atau penafsiran para ulama. Berikut ini beberapa pandangan para ulama berdasarkan kitab Mawsu'ah Fiqh Kuwait terkait hukum umat muslim masuk gereja. 1. Hukum makruh meninggalkan lebih baik daripada mengerjakannya. Ulama mazhab Hanafi berpendapat hukum masuk gereja dan sinagog bagi umat muslim adalah makruh. 2. Hukum haram tidak boleh dilakukan. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat orang muslim haram hukumnya masuk tempat ibadah non-muslim kecuali ada izin dari mereka. Sebagian ulama mazhab Syafi'i yang lain berpendapat tidak haram memasuki tempat ibadah lain meski tanpa ada izin. 3. Boleh tapi makruh ulama mazhab Hanbali. Masuk ke rumah ibadah umat agama lain boleh. Bahkan melakukan sholat di dalamnya akan tetapi hukumnya makruh menurut Imam Ahmadi bila di dalam tempat ibadah tersebut ada gambar. 4. Pendapat beberapa ulama Ibn Taimiyah berpendapat tidak mengapa masuk sinagog dan gereja jika tidak ada gambar di dalamnya. Begitu juga salat di dalamnya. Ibn Aqil berpendapat makruh karena ada gambar. Namun ada dua pendapat, ada yang bilang tidak mengapa salat di dalam gereja berdasarkan riwayat dari sahabat Nabi, Ibnu Umar dan Abu Musa, sebagaimana dikisahkan oleh banyak ulama. Dan ada juga riwayat dari Ibn Abbas dan Malik bahwa salat di gereja makruh karena ada gambarnya. Penjelasan di atas berdasarkan juz 20 hum 245 dan di dalam juz 38 hum 155. Ulama mazhab Maliki, Hanbali, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa boleh bagi orang muslim memasuki sinagog, gereja dan rumah ibadah lainnya. Sebagai perbandingan, berikut ini beberapa pandangan para ulama berdasarkan kitab Al-Mughni karya Ibn Qudamah. Ibn Qudamah menjelaskan Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Syabi, Auza'i dan Said bin Abdul Aziz, serta riwayat dari Umar bin Khattab dan Abu Musa, mengatakan tidak mengapa salat di dalam gereja yang bersih. Namun Ibn Abbas dan Malik memakruhkannya karena ada gambar di dalam gereja. Namun bagi kami, Ibn Qudamah dan ulama yang sepaham dengannya, Nabi SAW pernah salat di dalam Ka'bah dan di dalamnya ada gambar. Ini juga termasuk dalam sabda Nabi jika waktu salat telah tiba. Kerjakan salat dimanapun, karena dimanapun bumi Allah adalah masjid, tempat sujud. Beberapa penjelasan para ulama di atas bisa menjadi acuan kita dalam memahami hukum masuk gereja bagi muslim. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu tadi pembahasan tentang hukum menghadiri undangan ke rumah ibadah non-muslim. Apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, salam toleransi.